Taib, bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, santri-santri ustazah yang ustazah sayangi, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran di tafsir Quran ini, yaitu masih di bab pertama di semester 2. Maksudnya di bukunya kan harusnya ini bab pertama ya, tapi kita udah kemarin agak sedikit terlambat, jadi kita melanjutkan saja dulu. Nah, baiklah, kemarin kita sudah bahas, kemarin ustazah memberikan PPT-nya saja ya. Nah, berarti di sini saya akan sedikit menjelaskan apa penjelasan yang ada di PPT kemarin. Dan ustazah harapkan kalian juga sudah belajar membaca akan teksnya, teks bahasa Arabnya, dan juga sudah sedikit atau ada ada bekal untuk memahami penjelasan yang saya sampaikan melalui PPT tersebut ya. Jadi jangan sampai blast sama sekali nggak dibuka, atau mungkin hanya diklik habis itu sampai akhir selesai. Nah, itu tolong setidaknya kalian sedikit mempelajari apa yang saya sampaikan, walaupun ustazah bentuknya bukan video ya, karena saya yakin kalian butuh penjelasan secara langsung ya. Oke, kita bahas yaitu tentang ahdaful Quran wa wadifatuhu, yaitu tentang tujuan-tujuannya Al-Quran dan fungsi-fungsinya. Dan fungsi Al-Quran, diturunkan Al-Quran itu untuk apa sih? Ya, tujuannya buat apa, fungsinya buat apa bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya lagi ya, itu ustazah sudah jelaskan yang poin pertama tentang poin ahdaful Quranul wadifah ya, tentang poin-poin tujuan-tujuan Al-Quran dan fungsinya pada yang poin pertama. Kemudian ini masuk ke yang keduanya ya. Masuk yang keduanya yaitu apa ya di sini? Oke. Yaitu judulnya tentang kaifa nata'amalu ma'al Qur'anil Karim. Bagaimana cara kita atau bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Qur'anul Karim ya. Caranya itu bagaimana sih? Dengan cara apa? Nah, saya di sini bacakan dulu ya. Mawadifatul Qur'ani fi hayatina wa mawajibatina nahwal Qur'an wa limaza anzalahu Allahu ta'ala. Rubbama lam tarid misla hadil as'ilah ala zihnil katsirina minat talabah minat talabati tual ya, tual hayatihim. Wala in su'ila ba'du fil majma' fi mujtama'inal ma'asiri la zanna anal Qur'ana taronim saut tiyati khaliyah minal ma'ani litukul sin fawati wal azai au badalun an safaratil is'af liwasi'an nas at-tariq wa rubbama kana al-akharun a'mak fahman fazannu annahu limujarradil istinzalil rahmah 'alal amwat wa yazunnu akharun annahu liwad'a fil buyuti lil barakati wa liyahfaziha minal hadmi wal masaibi la ghair. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan Al-Quran? Ya, di sini dijelaskan apa kedudukan Al-Quran dalam kehidupan kita, kemudian apa kewajiban kita terhadap Al-Quran, dan mengapa Allah menurunkan Al-Quran. Rubbama lam tarid misla hadil as'ilah an zihnil katsirina minat talabah. Ya, barangkali sama sekali tidak terlintas di benak kebanyakan talibul ilmi semisal pertanyaan di atas selama hidup mereka. Kemudian jika sebagian masyarakat zaman modern ini ditanyai mengenai Al-Quran ya, berarti kan
zaman modern nih, kita sudah memasuki zaman modern. Ketika seseorang di antara kita atau bagian dari kita ditanya tentang Al-Quran, ditanya tentang fungsi Al-Quran, ditanya tentang tujuan Al-Quran diturunkan itu untuk apa, maka mereka itu kebanyakan apa? Menyangka atau mereka menjawab bahwa Al-Quran adalah senandung suara atau nyanyian saja, ya. Karena kenapa? Karena kita membaca dan menimbulkan bunyi atau nada. Maka di zaman sekarang ini, ya, mungkin ada aja orang ketika ditanya fungsinya, apa sih Al-Quran, apa sih fungsinya, apa sih tujuannya, mereka menjawab, oh, Al-Quran itu senandung suara dan nyanyian yang bernada, kayak gitu, ya, yang tidak bermakna. Padahal sudah sangat jelas Al-Quran itu fihi la raiba fih, ya, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dan maknanya sangat luas dari segi makna, pelafalan, kemudian dari gaya bahasanya, ya, dan sebagainya. Itu maknanya sangat luas sekali. Makanya kenapa tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran, tidak ada yang bisa menyerupai Al-Quran walaupun satu ayat sekalipun. Ketika seseorang membuat hal yang semisal dengan Al-Quran, atau dia seperti membuat syair, membuat puisi, sebagus apapun syairnya, sebagus apapun puisinya, tidak akan bisa menandingi Al-Quran. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan dulu itu, ya, Musailamah Al-Kadzab, yang membuat syair-syair atau yang mengikuti gaya bahasanya Al-Quran. Nah, tetapi tetap saja tidak bisa menandingi Al-Quran. Nah, kemudian mereka juga mengatakan atau menyangka Al-Quran itu tidak bermakna, ya, yang biasa disenandungkan pada saat orang meninggal. Biasanya kan Al-Quran dibaca itu ketika mungkin ada orang yang meninggal, kemudian kan di sana membaca Al-Quran bareng-bareng, Yasin, Tahlil dan sebagainya. Jadi fungsi Al-Quran menurut mereka itu hanya sebatas itu, ya, yang mereka fahami, yang mereka tahu, ya, sebatas itu, ya, sungguh sangat miris sekali gitu. Terkena musibah atau sebagai ganti dari sirine ambulan agar manusia memberikan jalan. Maksudnya apa di sini? Berarti di sini sebagai peringatan. Kan ketika ada sirine Al-Quran, ketika ada sirine ambulan, ya, ketika ada sirine ambulan, itu otomatis mobil-mobil yang di samping, kemudian motor-motor yang di samping itu langsung menghindarkan, kita memberikan jalan buat ambulan, buat jalan, buat masuk, mendahului. Nah, mereka juga mengira Al-Quran itu hanya sebagai sirine aja, ya, sirine atau tanda ketika membaca Al-Quran. Oh, berarti ini di sini ada apa? Ada orang yang meninggal, ada sebuah hajat dan sebagainya, ya. Makanya disebut dengan memberikan jalan di sana, kayak gitu. Kemudian atau lebih parahnya, ya, mereka itu terkadang ada sebagian orang yang sangat kurang dalam memahami Al-Quran. Mereka menyangka bahwa Al-Quran hanya untuk tujuan meminta pengampunan dosanya orang yang sudah meninggal. Jadi makanya kebanyakan orang ketika sudah meninggal, ayo dibacain Al-Quran biar yang meninggal dapat pahala dan sebagainya, ya, agar yang meninggal itu diberikan keberkahan, kemudian dimudahkan perjalanan menuju alam-alam selanjutnya dan sebagainya. Ada pula yang menyangka Al-Quran itu diletakkan di dalam rumah hanya agar mendapatkan keberkahan. Jadi disimpan nih Al-Quran, disimpan dalam rumah, oh biar rumah kita berkah, biar rumah kita terhindar dari gangguan apapun. Tapi tujuan mereka itu menyebut seperti itu hanya sebatas buat itu aja, buat keberkahan dan menjaga supaya tidak rusak, bukan untuk tujuan yang lain, ya. Sebenarnya benar ketika Al-Quran disimpan dalam rumah itu nanti, ya, mendapat keberkahan, kemudian apalagi membacanya, mentadabburinya, mengamalkannya dan sebagainya, kita dapat berkah, kita dapat pahala. Tetapi ketika tujuannya hanya sebatas itu, ya, maka itu sangatlah kurang, ya, sangat kurang. Itulah permasalahan yang terjadi pada zaman modern ini. Nah, kemudian berarti nanti di sini agak panjang, ya, kita pembahasannya. Nah, kemudian na'am yajuzu qiraatul Qur'an 'alal amwat wa yajuzu ay yaj'ala fil buyuti wa 'ala wa 'alal apa sini kelihatan?
wal jidarani banayatu barakah wal hifd, walakin hal li hadza faqat unzila al-Qur'an linas'al al-Qur'an nafsahu limaza anzalahu Allahu qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim. Fal Qur'anu kitabun hidayatun wa irsyadun, ya, wa yuhillu lin-nasi lugzal haya wa yad'u fi mutanawal aydihimul ajwibah al-wadihah wal aqidati 'anil as'ilati allati hayyaru bihan nas min aina ataitu wa limaza wa ila aina misri. Memang benar diperbolehkan kita itu membaca Al-Quran dengan tujuan dihadiahkan untuk orang yang telah meninggal. Boleh juga kita menyimpannya di dalam rumah atau di rak tembok dengan tujuan mendapatkan keberkahannya atau bertujuan menyimpannya agar tidak rusak. Nah itu memang dibenarkan, boleh ya. Tetapi apakahnya itu saja tujuan Al-Quran diturunkan? Bukan, ya itu baru hanya tujuan yang sangat ringan ya, tujuan yang sangat sedikit bagian dari tujuan Al-Quran. Nah, kemudian sepantasnya kita bertanya tentang Al-Quran, maksudnya menyadari ya, kenapa Allah itu menurunkannya dan untuk tujuan apa Allah menurunkan Al-Quran. Allah menjawab pertanyaan tersebut dalam firman-Nya, yaitu surat apa? Ibrahim. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Nah, jadi itu kan tujuannya sangat jelas sekali. Tujuan utamanya yaitu mengeluarkan manusia dari kebodohan atau dari masa jahiliyah dan menggantikannya ke masa yang sangat terang atau dinul Islam. Makanya kan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang berisikan dengan hidayah dan petunjuk, dan juga sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan manusia. Solusi bagi umat manusia apa? Dalam hal apa nih? Dalam menghadapi apa? Teka-teki kehidupan atau permasalahan yang ada di dunia, sebagai jawaban yang jelas, yang kuat atas pertanyaan yang membuat bingung manusia. Kadang kan ada sebuah hukum, wah ini hukumnya apa ya, bingung nih. Nah itu di dalam Al-Quran dijelaskan dan nantinya diperjelas lagi oleh Al-Hadis. Membuat bingung manusia itu pertanyaan, dari mana saya datang, untuk apa, dan kemana tempatku pulang. Ya, nah itu kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran ya. Berarti dari mana saya datang itu berarti kan sudah dijelaskan tentang penciptaan manusia ya. Bagaimana permulaannya kita diciptakan, di dalam perut berapa bulan dan sebagainya. Kemudian untuk apa? Jadi untuk apa kita dilahirkan, untuk apa kita hidup di dunia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dan kemana tempatku pulang? Dan rumah kita yang seutuhnya itu di mana ya? Di akhirat. Ya, kita pulang kembali kepada pemiliknya, yaitu kepada Allah. Nah itu semua itu sudah ada di dalam Al-Quran. Makanya kan Al-Quran itu sebagai perputaran sejarah, juga sebagai nantinya menciptakan makhluk yang baru, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dan juga di sana sudah dijelaskan beberapa hal yang membuat kita bingung. Saya tuh dari mana sih datangnya? Ya, terus saya tuh hidup itu untuk apa sih? Dan kemudian kemana sih saya harus pulang? Nah itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Itu udah banyak ya. Oke, selanjutnya fa kaifa nata'amalu ma'al Qur'anil Karim? Idzan ahammu wajibatuna nahwal Qur'anul Karim hiya katsali. Al-imanu bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala wasifan lil muttaqin. Di sini surat Al-Baqarah ayat 4. Kemudian ada juga dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 4 juga. Fal imanu bihi wa i'tiqadu anna Jibril alaihissalam anzalahu bi amrillahi min lauhil mahfuz ala qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa annahu laisa min qawlil bashar wa annahu kulluhu al-haq wa mahfuzan min ayyuharrafa walau harfan minhu. Wa tilawah faqad amarana Allahu bi qiraatihi faqala
surat Al-Muzammil ayat 20. Kemudian wa inna takuna bitajwidi kama qara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa hada tilawah ala mustawayain. Bukan mustawayain ya, tetapi berbagai macam. Nanti saya jelaskan. Nah, yang pertama apa? Fakaifa nata'amalu, bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Qur'an dan Al-Qur'an Karim ya kata. Dan pentingnya kewajiban kita kepada Al-Qur'an itu bagaimana? Nah, yang pertama al-imanu bil Qur'an, yaitu mengimani, mempercayai Al-Qur'an. Dengan cara apa? Kita mengimani, yakin bahwa Al-Quran adalah kitabullah yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW dari Lauhil Mahfuz melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam atas perintah Allah. Dan Al-Quran bukan ucapan manusia. Laisa kalamul bashar ya, bukan ucapan manusia. Segala isi kandungannya adalah benar, tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan, kelebihan dan sebagainya. Dan terjaga dari penyelewengan meskipun hanya satu huruf. Nah, firman-Nya tadi dalam surat Al-Baqarah, dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu Muhammad yang telah diturunkan sebelum engkau. Nah, kemudian yang kedua, at-tilawah, yaitu membaca Al-Qur'an, memerintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada kita untuk membacanya lewat firman-Nya apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Adapun cara membacanya ialah dengan bacaan tartil. Sebagaimana firman-Nya, warattil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nah, jadi itu ya. Caranya ada dua tadi, al-imanu bil Qur'an, yang kedua at-tilawah dengan membacanya. Nah, untuk poin at-tilawah itu ada beberapa cabang lagi ya, ada beberapa terkhususan lagi gitu. Nah, yang pertama, adapun membaca Al-Qur'an itu ada beberapa tingkatan. Nah, tingkatan yang pertama apa? Wirid ya, wirid al-yaum. Wa kana al-katsiru minas salafis shalih yakrahuna an al-yamdiya 'alal muslim yauman la yanzuru fi mushafihi. Fala budda minal khatamah min awalil Qur'an ila akhirih ala madaril ayyami sunnah bitahdidi hadda adana ka khamsi safhat. Nah, yang pertama sebagai wirid setiap hari. Nah, itu tingkatan dalam membaca Al-Qur'an. Yang pertama itu sebagai wirid setiap hari. Ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang solih terdahulu, sehingga mereka benci jika seorang muslim itu melewatkan satu hari tanpa melihat mushaf. Dan itu zaman dahulu ya, orang-orang salafus soleh itu mereka ketika satu hari saja tidak membaca Al-Qur'an, mereka itu sangat kesal, benci tuh. Dan makanya kenapa tidak pernah melewatkan membaca Al-Quran dalam sehari. Dan dalam membacanya mereka mengharuskan selesai atau hatam dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Yaitu targetannya mengharuskan selesai dengan mentarget membacanya 5 lembar, kurang dari 5 lembar atau lebih dari 5 lembar setiap harinya. Gitu. Jadi setelah selesai nanti hatam, nanti ulang lagi dari awal gitu loh. Itu salafus shalih zaman dahulu. Nah, kita apa kabar sekarang? Ya, itu harus dipertanyakan. Kemudian yang kedua, at-ta'ammul wa tadbir wa maqdari tilawati ta'ammul ghairu muhaddad faqad takunu ayah wahidah wa qad takunu fi shalah wa qad yakunu ta'ammul bisima'i tilawah min akhir aw fil idza'ah. Yang kedua yaitu dengan meneliti dan mentadaburi ayat Al-Qur'an. Adapun caranya itu dengan apa? Tidak ada batasan jumlah ayatnya ketika kita membacanya. Terkadang meneliti dan mentadaburi satu ayat saja. Karena kan dalam hadis disampaikan ya, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi ketika kita membaca satu ayat pun pahalanya sudah banyak. Apalagi kita mentadaburi, apalagi kita meneliti, apalagi kita mengamalkan. Terkadang mentadaburinya dalam keadaan sholat. Nah, berarti kan dalam sholat aja itu udah berapa ayat yang kita baca ya. Terkadang melalui proses mendengarkan bacaan orang lain. Nah, jadi gini intinya.
jangankan membaca Al-Quran, mendengarkannya pun kita sudah mendapatkan pahala, apalagi membacanya atau sampai mengamalkannya. Ya, mendengar bacaan orang lain atau mendengarkan rekaman-rekaman. Yang ketiga, apa yang ketiga? Al-hifdz wa huwa ala darajatain, yaitu menghafal Al-Qur'an. Ada 2 tingkatannya juga. Apa? Yang pertama, hifdzu kulli Qur'anul Karim, yaitu menghafalkan seluruh ayat Al-Qur'anul Karim, menghafalkan dari juz 1 sampai juz 30. Nah, tingkatan yang kedua, hifdzur suwar mukhtarah wa muqati taqsuru hajatuhu ila ma fiha minnal ibrah au aqaid wa ahkam au ruqyah. Menghafalkan surat-surat pilihan atau potongan-potongan ayat. Biasanya kan ada juga orang, saya tidak mau menghafalkan keseluruhannya, saya akan menghafalkan surat ini untuk hajat dan sebagainya, ya. Atau juga bisa potongan-potongan ayat. Nah, biasanya kebanyakan orang-orang yang menghafalkan potongan-potongan ayat itu dilakukan oleh para pendakwah, para dai, ustadz dan sebagainya, penceramah. Karena ketika mereka berdakwah, ketika mereka berceramah itu biasanya menyertakan dalil, ya, atau ayat Al-Qur'an atau hadis. Makanya terkadang mereka menghafalkan potongan-potongan ayat saja yang menurut mereka itu sesuai dengan tema yang mereka sampaikan ketika berceramah, ya. Yang karena di dalamnya itu terdapat pelajaran akidah hukum. Nah, itu yang biasanya itu yang dihafalkan. Tetapi kan secara umum ya banyak juga yang menghafalkan yang lain. Atau untuk sebuah ruqyah, menghafalkan ayat-ayat ruqyah kan, bisa ruqyah mandiri atau orang lain meruqyah. Itu kan juga perlu menghafalkannya, gitu. Udah 21 ya. Sampai berapa nih? Oh, masih banyak. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, al-fahmu, memahami Al-Qur'an. Fal ihtidau bil Qur'anil Karim la yakunu illa ba'da fahmul hadiyah. Qala Allah Ta'ala dalam surat apa? Qaf. Ya, wal fahmu ala darajatain. Memahami Al-Quran agar dapat menemukan petunjuk dari isi kandungan Al-Quran, maka harus memahami isi kandungannya seperti firman Allah. Jadi kadang kita sia-sia kalau hanya menghafal saja, tetapi maknanya, isinya kita tidak paham. Artinya apa? Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Nah, kemudian dalam memahami Al-Quran juga ada 2 tingkatan. Yang pertama, fahmul ma'ani wadihah li alfadil Quran wal ahkamil lati tafidu hal ibarah, yaitu memahami makna lafaz Al-Quran yang terlihat jelas dari lafaznya dan memahami hukum yang tersirat di dalam lafaz ayat tersebut. Nah, mereka memahami ayat tersebut dengan jelas dan mencari, menelaah hukum yang tersirat yang terdapat dalam makna surat ini, ayat ini itu tentang apa sih? Nah, itu mereka memahaminya dengan teliti. Nah, kemudian yang kedua, al-fahmul amiq li ma'anil ayat wa jamaliyatul alfat wa ma'rifatul isyarat al-hafiyah wal ijaz, yaitu memahami secara mendalam mengenai makna ayat Al-Qur'an, keindahan lafadznya, gaya bahasanya, kemudian mengetahui syarat yang samar-samar yang terkandung dalam Al-Quran dan unsur kemukjizatan Al-Quran. Biasanya kan ada yang samar, aduh ini sih kok samar-samar ya, apa ya maknanya? Biasanya nanti disandingkan dengan Al-Hadis, menemukan dalam Al-Hadis penjelasannya, gitu. Kemudian yang kelima, sampai berapa ya ini? Yang kelima, al-amal bih, mengamalkan Al-Quran. Wa huwa samarun wa natijatul iman bil Quran wa fahmihi. Mengamalkan Al-Quran itu, Al-Quran adalah buah dan hasil dari mengimani Al-Quran dan memahami isi kandungan Al-Quran. Di sini ada ini ya, surat Al-Baqarah ayat 121 yang artinya orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang berfirman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah yang orang-orang yang rugi. Fahuwa minal khasirin. Ya, mereka rugi. Yaitu yatabi'ahu
apa ini? Yattabi'unahu haqqat tiba'i. Mengikuti Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Ya, wa amal bil Qur'an. Nah, di sini juga mengamalkan Al-Qur'an itu ada 2 tingkatan juga. Yang pertama apa? Amalul fardhi, yaitu amal individual atau yang dia mandiri hanya untuk pengamalan diri sendiri, yaitu seperti apa? Kal iman, ya, karena iman itu kan antara kita dengan Allah. Kemudian wa iqamatis shalah, dan apa? Menunaikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa hasanul khuluq, dan akhlak, ya, tentang perbaikan akhlak, wal muamalah thayyibah, dan bermuamalah dengan yang baik, wa ghairu zalik mimma yastati'unal insan tatbiquhu bimufarridihi walau 'asha tahtal hukmi ghairi islami aw fi mujtama' ghairi muslim. Dan lain-lain meliputi sesuatu dapat dikerjakan oleh seseorang meskipun hidup di negara non-muslim dan lingkungan muslim. Nah, jadi mengamalkan Al-Qur'an itu bisa dijadikan sebagai benteng untuk diri sendiri dalam hal beribadah, iman, sholat, kemudian juga agar mereka itu tahu tentang pengamalan Al-Qur'an ketika memang dia mungkin berada di lingkungan yang rata-rata bukan umat Islam. Nah, mereka masih bisa berpegang teguh terhadap Al-Qur'an tersebut. Makanya mengamalkan untuk diri sendiri itu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, amalul ummah, yaitu tentang amal umat, ya, bukan individual, yaitu untuk umat apa? Wa tahkimuhu dusturul daulati wa tatbiqu adalatihi wa tasyri'atihi wa nashr rahmati wa barakati fis siyasati wal iqtisadi wa ijtima'i wa tarbiyati wal qada'i wa kullu nawahil hayah kamilatu duna tasydid aw tasahil. Qala rabbuna subhanahu ya'muru nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Maidah ayat 49. Au kama syarikatina fil jam'iyatil muhammadiyati nadmu quwwatina lil isham fil a'malil shalihah lim maslahatil ummah. Amal yang non-individual atau untuk kebutuhan bersama untuk umat, yaitu menjadikan Al-Qur'an sebagai dustur. Dustur itu adalah undang-undangnya Islam, ya, undang-undangnya. Mengaplikasikan bentuk keadilan yang tertera dalam Al-Qur'an. Jadi hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an itu diaplikasikan, digunakan. Mengaplikasikan hukum syariat yang ada dalam Al-Qur'an dalam masyarakat. Kemudian menyebarluaskan rahmat dan belas kasihan dan keberkahan Al-Qur'an di dalam politik, ekonomi, konvensi, pendidikan, keputusan hukum, dan segala bentuk kehidupan secara sempurna tanpa mempersulit atau menganggap remeh Al-Qur'anul Karim. Nah, tadi firman dalam surat Al-Maidah, ya. Nah, kemudian keikutsertaan kita dalam organisasi Muhammadiyah dengan mengumpulkan kekuatan untuk ikut andil dalam melakukan amal sholih untuk kemaslahatan umat itu juga termasuk amal non-individual atau amal yang bersifatnya umat, ya, untuk kebaikan bersama. Tuh. Selanjutnya, oke, kita lanjutkan aja, ya. Lebih dari 30 menit ini, mohon maaf nih, ya. Yang keenam, at-ta'lim wa tabligh. Fa inna min mizati hadil ummah annaha akhirul ummah fa nabiyaha apa sih ini kaitan? Fa nabiyaha khatamul anbiya wa alaihi amhal risalati min ba'dihi taklifan wa tashrifan. Dalam surat Al-Imran dijelaskan. Kemudian juga dalam ini, ya, dalam hadis juga dijelaskan. Yang keenam yaitu mengajarkan, tingkatan yang keenam apa? Mengajarkan dan menyampaikan isi kandungan Al-Qur'an merupakan suatu kelebihan umat ini. Umat siapa? Rasulullah SAW, yaitu umat terakhir dan nabinya adalah penutup para nabi dan rasul. Maka wajib bagi umat ini agar mengajarkan ajaran nabinya kepada generasi selanjutnya dalam rangka menjalankan kewajiban dan memuliakan ajaran nabi. Allah SWT berfirman tadi dalam surat Al-Imran, kamu wahai umat muslim adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Wah, Masya Allah banget, ya. Berarti kita itu sebagai umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Kemudian sabda Rasulullah menjelaskan juga, sampaikanlah jalanku meskipun satu ayat tadi, ya.
Nah, kemudian ayat dan hadis di atas berisi perintah umum yang mencakup dua hal. Apa saja? Ta'limul muslimin, yakni man talaba wa man lam yatlub. Yang kedua, wa tablighu ghairil muslimin aidon. Yang pertama, mengajarkan Al-Qur'an kepada orang muslim, baik yang meminta untuk diajari maupun bukan. Nah, yang kedua adalah menyampaikan kepada selain orang muslim. Ajakan ya, enggak apa-apa. Nah, kemudian yang ketujuh, at-tazkiru bihi wa da'wah ilaihi fal insanu yansa yad'u fil amama syaitan wal hawa wad dawud fahuwa bihajatun daima fahuwa bihajati daimati ila tazkir walizalik amrul rasul sallallahu alaihi wasallam amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit ta'ahudi daimul lil Qur'an. Yang ketujuh itu mengingatkan umat manusia dengan Al-Quran dan mengajak umat manusia untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran karena manusia kadang lalai dan melemah di hadapan setan. Bahwa nafsu dan tekanan, maka manusia selalu memerlukan pengingat. Oleh karenanya Nabi SAW memerintahkan agar selalu berpegang teguh dalam Al-Quran. Ya, sebab at-tazkir itu kan nama lain dari Al-Quran ya, sebagai pengingat. Yang pertama apa? At-tazkir muslim. Mengingatkan muslim dengan Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, takraru da'wati ghairil muslim ila Quran. Mengingatkan dan muslim dengan cara mengajak mereka untuk mengikuti ajaran Al-Quran. Nah, itu dalilnya. Kalian nanti bisa baca sendiri ya. Nah, kemudian nih yang terakhir ya, wa ba'da an tadzakirna ahamu wajibatina nahwal Qur'anul Karim. فلنتعاهد على القيام بما ذكر في القرآن الكريم ما استطعنا من ذلك والتقديم كل يوم في توشيك العلاقة به قبل الممات. قال تعالى. Ini surat Al-Isra. Setelah kita menyebutkan kewajiban terpenting kita terhadap Al-Quranul Karim, maka sepantasnya kita berjanji akan melaksanakan apa-apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim semampu kita, sebisa kita, dan menguatkan hubungan dengan Al-Quran setiap hari sebelum ajal menjemput. Nah, ini nanti bisa kalian baca sendiri ya untuk artinya dalam surat Al-Isra ayat 9 sama 10. Nah, jadi itu semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian serap ya, bisa kalian pahami, karena mungkin saja pun dalam menjelaskan masih begini ya, masih salah sebut atau salah ucap dan sebagainya. Semoga kalian bisa memahaminya. Baik, mungkin itu saya dari Ustazah. Untuk pertemuan selanjutnya, itu berarti nanti kalau enggak PH 2, berarti dia UTS ya. Silakan dipersiapkan saja. Oke? Syukran ala husni ihtimamikum. Ma'ana jafi yaumikum. Ya, sehat-sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.